para kaum mager ini, inilah kesempatannya untuk membuktikan bahwa kaum mager bisa sangat berjasa dalam memutus mata rantai COVID-19. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari ini aku nggak sendirian, aku bersama abang kita, Kapolsek Kota Baru Jambi. Ya, selamat siang menjelang sore. Saya AKP Vito. Dalam hal ini lagi bersama rekan kita Faza, akan membahas beberapa hal yang dikira akan mengedukasi. Jadi check this out. Teman-teman, kita wawancara seperti ini, tapi kita tetap tidak lupa untuk physical distancing, jaga jarak ya. Pastinya, pastinya harus tetap jaga jarak minimal 1 meter. Ya, menghindari kontak physical distancing atau social distancing. Ya, jadi walaupun ini perlu rekan-rekan ketahui semua, kita berada di ruangan tertutup dengan jarak yang aman. Jarak yang aman. Oke. Nah, jadi gimana nih bang, pendapat abang tentang COVID-19 ini dari segi negatif dan positifnya? Oh, baiklah, jadi pendapat saya pribadi ya Nah, tentang COVID-19 ini merupakan masalah dunia. Ya, pandemi. banyak berdampak positif dan negatif memang ada. Positifnya kita lebih memiliki waktu yang berkualitas kumpul-kumpul keluarga, itu dengan cara karantina, isolasi mandiri, itu kan lebih hal-hal yang nggak pernah kita lakuin, terutama orang tua kumpul sama keluarga, sama anak-anak, itu bisa terjadi pada COVID ini. Tapi ya itu negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Negatifnya ya banyak pengangguran, sekarang PHK di mana-mana, ekonomi kita goyang. Ya benar. Ya tapi mau bagaimana lagi, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus jalankan ini dengan tabah, dengan sabar, dengan ekstra kesabaran, dan berharap pasti ada hikmah di balik semua cobaan terjadi. Ya benar. Nah, tapi kalau dari pandangan abang untuk kaum mager yang ada di Indonesia gimana bang? Nah, dia nih untuk para kaum mager ini, inilah kesempatannya untuk membuktikan bahwa kaum mager bisa sangat berjasa dalam memutus mata rantai COVID-19. Bermanfaat banget. Iya, bermanfaat banget. Jadi kaum magernya buktiin diri nih bahwa nggak mudah untuk menjadi kaum mager. Harus usaha keras. Nah, ini yang para pekerja kan berusaha untuk membuktikan nih bahwa emang susah loh sebenarnya jadi kaum mager itu. Ya susah ya. Iya. Do it! Yes, you can! Just do it! Nah bang, kita kan sebagai aparat kepolisian nih bang, mendengar yang di berita, di media kan banyak media napi yang dibebaskan. Kan otomatis kriminal pun bertambah. Nah kita sebagai aparat kepolisian gimana sih bang tanggapan tugasnya, apakah menjadi lebih berat atau gimana? Ya jadi begini, masalah asimilasi itu ya, asimilasi napi yang dibebaskan lebih cepat dari waktunya. Nah, Dalam hal ini memang ada beberapa tempat yang terjadi tingkat kriminalnya meningkat. Dalam hal ini napi yang dibebaskan itu berulah kembali. Tapi kita harus tetap mendukung keputusan pemerintah dan tetap menjaga ya, tidak semua napi yang dibebaskan itu melakukan tindak kejahatan. ya. Tapi hanya ada beberapa, dan itulah mereka melakukan kejahatan karena adanya kesempatan. Jadi kita perlu mempolisikan diri kita sendiri, yaitu tetap menjaga keamanan diri kita sendiri, harta benda dan jiwa. Ya benar teman-teman, jangan mentang-mentang dengan adanya aparat kepolisian kita menjadi lengah. Jadi di rumah tetap kita kunci seperti biasa, lebih mengamankan diri sendiri teman-teman. Nah jadi gini bang, beberapa malam ini kayaknya aku lihat banyak nih para polisi patroli tiap malam bang. Itu gimana sih bang benarnya? Oke, jadi saya jelaskan, itu ada maklumat Kapolri, yaitu maklumat 23 Romawi 2020 tentang anjuran untuk tidak berkumpul dan memutus mata rantai. Yaitu dalam hal ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Salus populis suprema lex. Kapolri mengeluarkan maklumat, yang mana maklumat itu
sosial yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah berlebihan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai dari COVID sendiri. Bisa dibayangkan dong, kalau misalnya dalam kumpul 5 orang itu ada yang satu yang COVID, tidak menjaga jarak physical distancing, Bisa kena semua ya, Bang. pasti kena semua. Gawat tuh. Dan ini nggak akan pernah putus loh. Kasihan yang jomblo, kasihan yang lagi pacaran, yang jomblo nggak bisa jalan-jalan, yang pacaran nggak bisa nongkrong jadinya kan. Ya, jadi kita harus ikuti dulu maklumat Kapolri ini dengan membatasi diri, tidak mengadakan kegiatan sosial ataupun kumpul-kumpul sosial yang menyebabkan berkumpulnya massa. Berkumpulnya massa. Nah Bang, yang mengenai katanya tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Terus kalau dia yang di bawah 5 orang gimana tuh Bang? Dilihat dulu azas kepentingannya apa. Kalau cuma berkumpul cuma untuk nongkrong yang nggak ada kepentingan ini kedepannya, ya kalau bisa dibatasi Dibatasi ya. dan ikuti jamnya. Oh, oke. Jadi Nah, kalau emang kumpulnya harus kumpul misalnya pekerjaan, silakan, cuman tetap menjaga jarak. jaga jarak. Iya. Nah teman-teman, bukan berarti kita sebenarnya nggak boleh kumpul. Sekarang pun banyak media atau aplikasi yang bisa kita kumpul tapi online. Itu bisa pakai aplikasi. Bener banget. Aplikasinya mungkin selain aplikasi yang disebutkan tadi, banyak aplikasi lain. Bisa kita manfaatkan video call dari satu aplikasi, mungkin messenger ataupun yang lain. Pokoknya sekarang kita anak-anak milenial ini ada di zaman yang semuanya ada, Semuanya. bisa berkomunikasi dan bisa memanfaatkan teknologi. Nah teman-teman, jadi jangan mati langkah ketika kita nggak bisa kumpul. Kan cuma kumpulnya aja yang nggak bisa, tapi silaturahmi tetap bisa berjalan dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Nah gini Bang, dari Bapak Presiden kita kan sudah mengeluarkan larangan buat mudik tahun ini. Ya. Tapi ada nih, saya lihat di media, ada masyarakat yang masih bandel, mencoba buat mudik diam-diam dengan berbagai macam cara. Iya. Nah, gimana sih pandangan Abang buat mereka dan apa sih ganjarannya buat mereka gitu? Begitu. Ya, jadi gini ya, kalau misalnya masih ada yang kedapatan mudik, jadi kami dari kepolisian ini ada beberapa cara dalam menanganinya. Yang pertama, seperti yang kita lihat di media sosial ataupun di TV nasional, yang masih bandel kedapatan mudik, kami akan putar balikkan, Dipulangin lagi. dipulangin kembali ke tempatnya. Jadi sudah capek-capek 2-3 jam, bahkan saya lihat ada yang keadaan yang lebih lucu lagi. Mobilnya itu ditaruh di mobil derek, jadi mereka dalam mobil derek. Gitu. Tapi ya anggota polisi nggak kehabisan akal, terperiksa begitu dapat ya balik lagi 2-3 jam, kan sayang waktunya. Sayang teman-teman, duit juga sayang. Iya, benar. Dan jangan lupa ini ada aturan yang mengatur bisa dihukum pidana loh sebenarnya. Gawat loh. Ya, 1 tahun hukuman badan atau denda 100 juta kalau masih ada yang mau bandel. Gitu. 100 juta teman-teman. Cari duit zaman sekarang susah loh. Jadi kepada teman-teman kita di sana semua, ingatlah kata-kata saya. Nggak mudik kita nggak apa-apa. Yang penting uangnya aja yang ditransfer ke kampung halaman. Bener. Oke? Nah, balik lagi nih Bang ke media. Kita kan zaman sekarang zaman sosial media kan. Ya. Jadi aku ada lihat beberapa media itu memberitakan di Jambi sekarang lagi musim jambret. Oh iya. Nah, aku sih Bang tipsnya buat kita nih sebagai masyarakat biar lebih aman gitu loh dari kriminal seperti itu. Ya, jadi Polsek Kota Baru ini selama di bawah pimpinan saya sudah berapa kali nangkap jambret-jambret itu. Oh, berapa kali ya? Berapa kali kita nangkap jambret dan kita berhasil mengungkap beberapa kriteria. Itu salah satunya kenapa jambret itu sering beraksi. Yang pertama, dia melihat dari mangsanya atau korbannya. Korbannya biasanya ibu-ibu perempuan. Ya, yang kedua posisi tas menentukan, karena dia jambret itu untuk ngambil tas dan isi dalamnya. Nah, jadi tas itu harus dilihat posisinya, cara bawanya, ya. Nah, terus yang ketiga perhiasan itu kalau bisa, kalau emang punya perhiasan lebih, dan bagi perempuan, anak-anak ataupun ibu, tolong disimpan, masukkan ke dalam jaket itu. Gitu.
Nah, jadi buat ibu-ibu, adik-adik sekalian yang cantik, untuk bisa kan jalan-jalan sendiri bawa motor, tolong hati-hati. Perhiasannya tolong disimpan ya, demi keamanan kita bersama. Nah, Bang, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, ini buat aku juga sendiri. Jadi kan kita sudah hampir 2 bulan disuruh work from home dan stay di rumah. Ya. Nah, pasti kan ada timbul rasa bosan atau ya pengen keluar tapi takut. Nah, Iya. ada nggak sih baiknya saran dari abang itu seperti ini? Oh, jadi menyikapi hal itu kita harus menyadarkan diri sendiri. Alasan kenapa pemerintah menetapkan aturan begitu, anjuran begitu. Jadi taati saja. Saat kita sudah bosan di rumah, beberapa media menyatakan ada yang sembuh, pasien sembuh, dan di Jambi juga ada pasien sembuh, ada kan. Jadi beberapa pengakuan dari mantan pasien sembuh itu lebih sekarang waktu di rumah dia merasa bosan di rumah, tapi begitu dia positif dan dirawat di rumah sakit, hal satu-satunya yang dia impikan ialah di rumah. Jadi kalau emang bosan di rumah, carilah aktivitas yang bermanfaat. Mungkin bisa searching, googling, nonton, ngaji ataupun pendekatan agama, ya terserah. Pokoknya kita harus memutus dari mata rantai COVID ini. Jadi lebih baik bosan di rumah daripada kemudian hari nanti bosan di ruang isolasi rumah sakit. Dari mana? Pilih bosan di rumah atau bosan di rumah sakit nantinya? Ayo. Ya, mungkin para jomblo bisa chatting gebetan nih Bang. Nah, gitu. Tapi yang kalau nggak ada gebetannya ya Chatting teman. turut berduka ya. Oke teman-teman, kalau suka sama videonya di like, jangan lupa di komen, subscribe juga. Oke teman-teman, stay safe and stay healthy. Stay live, brother. Bye.